Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hamaida Kabi. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Oke, di konten kali ini kita mau membahas tentang ikan koi. Tapi sebelum kita membahas ikan albino koi ini, sebelumnya saya mau memberi kabar duka. Jadi ikan saya ini sedang sakit teman-teman ya. Ini penyebabnya itu kemungkinan karena satu, tempatnya kotor. Kedua, kemarin itu kan sebenarnya ini tempatnya itu nggak jadi satu, tapi karena baru tak bongkar terpaksa saya jadiin satu di sini. Ya kemungkinan ikan yang dari luar itu adaptasinya gagal atau ada yang sakit gitu dari luar barangkali ya, dan akhirnya menyebar sampai di sini. Nah, ciri-ciri ikan sakit itu lihat teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia ikannya itu pergerakannya pasif. Terus ada yang di pojok-pojok kayak gini. Bentar saya fokusin. Pojok-pojok ekornya agak nguncup. Terus kebetulan ini tuh sakitnya sakit jamur, teman-teman. Coba saya liatin. Nah, ini sakit jamur tuh kayak gini. Ini jamurnya jamur kapas. Jadi kalau teman-teman lihat itu di badan, di badan itu ada kayak putih-putih kapas. Nah, itu jamur kapas, kalau saya bilangnya itu jamur kapas. Tuh sakit, termasuk sakit yang parah ya daripada white spot. Dan mungkin singkatnya tips dari saya, ketika ikan kita terlihat sakit kayak gini segera kasih obat. Dan untuk ikan-ikan yang sakit parahnya kayak gini, ini segera diambil aja. Jadi habis ini nanti kita ambil. Habis ini kita ambil. Terus ini sebenarnya ini udah saya kasih obat, dan untuk obatnya sendiri saya pakai steriliset. Ini tuh buat mengantisipasi atau buat mengobati juga bisa. Pemakaiannya juga gampang. Kalau saya itu biasanya hari pertama saya kasih 1-2 tetes, hari berikutnya saya tambah teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua, obat andalan yaitu garam ikan. Terus karena jamur ini dia musuhnya hangat, jadi kalau teman-teman ada heater kayak gini, kasih heater. Jadi kesalahan saya itu ini tuh belum saya kasih filtrasi. Itu aeratornya sebenarnya udah saya pasang, tinggal kita kasih filtrasi aja, tapi belum sempat seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas ikan sakit ini ya lama-lama, karena pembahasan di video ini kita mau fokus ke review ikan gabi jenis albino koi red ear, seperti itu teman-teman. Kan ikan koi itu jenisnya banyak ya, ada tuxedo koi, ada tuxedo koi sendiri jenisnya juga ada banyak. Kemarin kita udah bahas, ada balon, ada ribbon, ada varian glass belly juga. Terus ada PRTBE koi itu juga ada, blue koi juga ada. Terus untuk albino yang koi red kayak gini ada varian snake skin koi, ada yang ribbon juga ada, seperti itu. Tapi kita mau fokusin ke red ear nya. Kita simak videonya, check it out. Oke, kita mulai reviewnya. Dari teman-teman di sini bisa lihat ini ada albino koi red ear. Jadi yang dibilang red ear itu karena sirip sampingnya itu kan merah kan. Nah, itu yang dinamain red ear. Jadi sebenarnya albino koi ini udah lama ya teman-teman ya. Saya udah taunya itu udah lama, tapi kebetulan tahun 2020 sampai sekarang ini itu baru viral. Jadi naik daunnya itu mulai 2020-an itu udah mulai naik daun lagi. Faktornya apa? Karena yang pertama daya tariknya itu di red ear nya teman-teman, di telinga merahnya ini jadi daya tarik tersendiri juga. Karena yang dulu-dulu itu kan
kebanyakan yang beredar itu kan yang biasa, bukan yang red ear. Terus yang bikin viralnya lagi itu karena ada king koi. Yang king koi ini kan harganya jutaan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bahas juga king koi itu seperti apa. Jadi kita bahas dulu untuk perawatannya. Jadi kalau untuk albino koi ini perawatannya sama seperti ikan jenis-jenis albino lainnya. Terus juga teman-teman jangan khawatir yang punya koi ya, karena untuk sekarang itu albino koi ini udah ada kontesnya teman-teman. Dimulai kemarin di Klaten itu ada kontes nasional, ada kelas koinya juga. Dan saya mau ngasih informasi juga buat teman-teman, besok bahwasanya tanggal 12 sampai 13 Juni 2021 akan diadakan kontes Gapi regional apa sih moco regional Java. Jadi intinya khusus Jawa, wes ngono wae lah enak. Jadi kontesnya khusus Jawa, dan besok itu kelasnya ada banyak teman-teman, ada 22 kelas yang dikonteskan, dan salah satunya ada albino koi ini. Jadi teman-teman yang lingkup Jawa punya albino koi yang sekiranya bagus buat dikonteskan, silahkan besok didaftarkan. Jangan lupa cara tanggalnya 12 sampai tanggal 13 Juni. Tapi sebelumnya untuk informasi-informasi lain nanti bisa japri saya terkait pendaftaran dan lain-lain. Oh ya, ini lupa ya, buat informasi tambahan buat kontesnya itu bertempat di Kadisoro, Gilingharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Jadi jangan lupa khususnya buat teman-teman Jogja ya ini ya, dan sekitarnya yang sekiranya dekat besok bisa lah nonton. Dan jangan lupa pakai masker karena ini masih musim-musimnya COVID ngono loh. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi albino koi ini teman-teman, kenapa kalau teman-teman lihat di postingan itu kan si jantan sama si betina size-nya beda ya teman-teman ya. Jadi biasanya kebanyakan kalau teman-teman lihat di orang Mustang itu kan jantannya kecil. Kenapa begitu? Ya karena mutasi red ear-nya ini teman-teman. Jadi sedikit informasi juga buat teman-teman. Red ear ini untuk si jantan dia emang lebih cepat. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan jantan ini dia udah mutasi red ear-nya itu keluar. Tapi sedangkan untuk si betinanya sendiri, si betina ini lebih lama teman-teman. Jadi rentan waktu 3 sampai 4 bulan itu si red ear betina baru keluar. Makanya kenapa kalau orang Mustang itu betinanya lebih gede kan, karena jantannya itu bisa jadi dia pakai usia yang lebih muda, pakai adiknya barangkali itu. Dan selama yang saya tahu ya, dan pengalaman teman-teman saya juga, untuk red ear sendiri ini genetiknya biasanya lebih kuat di jantannya teman-teman. Maksudnya ketika teman-teman punya jantan dan betina red ear, itu persentase red ear-nya itu lebih banyak si jantan. Jadi saya itu ada teman yang dia itu punya albino koi red ear juga, itu si jantannya 90% tuh keluar red ear teman-teman. Tapi kalau untuk betinanya itu sekitar 50 atau 40% saja. Makanya kenapa red ear masih eksis ya, karena emang dia persentase red ear itu nggak bisa 100% teman-teman. Terus untuk teman-teman yang sekiranya budgetnya kurang ya, itu beli cut. Nah misal nih ada yang tanya, bang kalau saya belinya genetik red ear, kira-kira nanti bisa keluar red ear-nya enggak? Nah, barangkali ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau untuk red ear-nya sendiri ini, ketika teman-teman si sellernya lebih tepatnya ya, si penjualnya dia bisa dipercaya ketika dia bilangnya genetik red ear dan emang bener-bener
di anakannya red ear, itu ada kemungkinan nanti si anakannya keluar red ear teman-teman, walaupun presentasinya nggak banyak, nggak sebanyak ketika teman-teman ada indukan sepasang red ear semua. Jadi kalau ketika teman-teman belinya genetik red ear, ya nanti presentasinya kecil dan atau malah tidak keluar red ear-nya sama sekali, atau nanti keluar cuma jantannya aja seperti itu. Tapi kalau teman-teman belinya di tempat yang sekiranya kurang dipercaya, kalau untuk saya pribadi khawatirnya itu bukan genetik red ear teman-teman. Jadi dia ternak tapi indukannya dulu itu biasa, maksudnya dia nggak ada genetik red ear-nya sama sekali. Lah itu nanti jatuhnya persentase red ear-nya lebih sedikit teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen beli red ear, pastikan si penjualnya ini terpercaya. Jadi nanti ada kemungkinan, jadi ketika teman-teman budgetnya sedikit nih, pengen punya red ear tapi nggak mampu belinya, nah bisa beli genetik. Karena ketika red ear sama red ear kita kawinkan, nanti kan ada nih nanti kan yang nggak keluar red ear-nya, makanya biasa dibilang genetik red ear seperti itu. Nah terus kita tadi di awal sudah menyinggung King Koi red ear. Kenapa King Koi red ear ini mahal teman-teman ya? Jadi setahu saya itu ada yang pernah jual albino koi red ear, teman saya itu pernah lelang itu tembus 800 ribuan kurang sedikit. Dan tertinggi yang saya tahu itu 2,5 sampai 5 juta teman-teman. Mahal kan? Fantastik. Fantastik. Entahlah wih. Jadi kita sedikit bahas ya, kenapa koi red ear king ini bisa mahal ya? Karena yang pertama itu jackpot teman-teman. Jadi dari ratusan ekor itu belum tentu nanti ada satu ekor yang keluar kingnya di kepala itu. Jadi kalau teman-teman belum pernah tahu king itu sebenarnya ada benjolan-benjolan di atas mata atau di kepalanya itu teman-teman. Jadi kayak mahkota lah seperti itu. Itu teman-teman punya ratusan ekor belum tentu ada keluar satu. Tapi misal teman-teman bisa dapat 2 pasang dari satu indukan, yo itu keberuntungan. Jadi faktor keberuntungan juga berpengaruh. Makanya kenapa mahal. Terus yang kedua, misal ada pertanyaan nih, Bang, apakah king ini bisa distabilkan? Kalau untuk menurut saya pribadi, king itu nggak bisa distabilin teman-teman. Maksudnya kita nggak bisa menyetabilkan genetik king, karena king ini kan ada yang bilang tumor teman-teman, penyakit. Tapi entah itu berbahaya atau nggak tahu. Yang intinya ketika kita punya sepasang king red ear itu harganya pasti selangit, 700 sampai 2,5 juta. Itu saya pernah lihat di YouTube-nya Bang Yos Eka, itu dia jual 2,5 juta teman-teman, King Koi red ear. Jadi kalau masalah mau distabilin itu menurut saya nggak bisa, karena itu cacat teman-teman sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa bisa mahal ya, karena mungkin unik teman-teman ya. Ada yang bilang itu tumor, tapi untuk lebih jelasnya lagi, kalau untuk saya pribadi belum tahu pasti itu tumor bener atau enggak. Tapi ada informasi yang menurut saya terpercaya juga. Informasinya beliau mengatakan kalau itu tuh tumor, makanya kalau mau distabilin ya kayaknya nggak bisa lah. Mungkin sekian dulu review jenis ini ya. Sebenarnya terima kasih buat teman-teman yang sudah subrek, sudah like, dan juga komen. Kira-kira kita mau review jenis apa lagi, silahkan teman-teman komen di bawah. Dan jikalau ada masukan-masukan atau masukan dari teman-teman buat saya, silahkan komen di bawah. Mungkin sekian dulu. Sebenarnya saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata ya. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.